Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, Sabit bin Qais ketika meninggal, kan sudah meninggal kan ya? Tapi tahu persis di mana letak baju besi tadi. Sampai diceritakan detail kan, di pojokan kampung ini, nanti di sini tempatnya dan seterusnya. Dan ini nanti juga menjadi satu bukti ya, bahwasanya ada yang berpendapat orang yang meninggal itu tahu kondisi orang yang masih hidup. Dengan catatan tentunya nanti kita pelajari dengan catatan. Dia tahu kondisi orang yang masih hidup tadi. Nggih. Lajeng para jamaah, kondisi yang kedua, ketika ada orang berkeyakinan bahwasanya orang yang meninggal dunia itu mengetahui kondisi keluarganya. Napa keyakinan niki leres utawa mboten? Terus orang tiang sampun dikubur ngoten nggih. Terus sing tiang ingkang kondisi sampun meninggal ni arwahipun tesih saged ningali, tesih saged nyemerapi keluarganipun. Leres utawa mboten? Tesih saged mireng napa-napa ingkang terjadi di alam nyata. Leres utawa mboten niki. Nah, dalam hal ini para ulama menegaskan bahwa mayit atau orang yang meninggal itu bisa mendengar suara yang berada di dunia. Niki catatannya pun dalam kondisi tertentu. Dalam kondisi tertentu. Nah, napa dasaripun setunggal inggih menika hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate bersabda, "Innal abda idza wada'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim." Sesungguhnya seorang hamba ketika sudah diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian ditinggal pulang orang yang mengantarnya, innahu la yasma' qur'ani alihim, si mayit kalau wau saged mireng suara sandal tiang ingkang bangsul kalau. Berarti misalipun saged mireng, berarti kan mayit niki tesih saged mireng kejadian yang ada di alam nyata, di alam dunia. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Abu Thalha, kiambae nate cerita, setelah berlalu 3 hari pasca perang Badar, tahun kedua Hijriyah, pada saat bulan Ramadan terjadi perang Badar, tanggal 17 Ramadan, dan Nabi menang dalam perang Badar. Abu Thalha radhiyallahu anhu bercerita, 3 hari setelah peristiwa perang Badar niku, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi tempat pertempuran perang Badar. Kangge napa? Angge ningali jenazah-jenazah ingkang tesih wonten. Untuk jenazah orang-orang musyrik, orang-orang kafir niki napa nggih akhlak ing dalam Islam niku luar biasa. Misalipun kok menang perang, terus jasad-jasad tiang-tiang kafir musuh-musuh Islam niku tesih wonten niku, kalau adabipun niku nggih dikuburaken. Inilah ya betapa luar biasanya adab dalam Islam. Maka dalam perang Badar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkan jasad-jasad orang kafir ini dalam satu lubang. Dan ini nanti menjadi dalil juga ya, nah, terutama nanti bagi orang-orang Muslim dibolehkan menguburkan jenazah dalam kondisi sangat banyak itu dalam kondisi satu lubang. Nah, pada saat selesai Nabi menguburkan jenazah orang-orang musyrik tadi, Nabi kemudian bersabda, "Ya Aba Jahal ibnu Hisham, ya Umayyah ibnu Khalaf, ya Utbah bin Rabi'ah, ya Syaibah bin Rabi'ah." Nabi sebut satu persatu. "Wahai Aba Jahal bin Hisham, wahai Abu Jahal,
Wahai Umayyah bin Khalaf. Sinten para jamaah Umayyah bin Khalaf niki? Umayyah bin Khalaf niki majikanipun Bilal bin Rabah ingkang menyiksa Bilal bin Rabah waktu masuk Islam. Niki sedanten tiyang kafir niki nggih. Ya Utbah bin Rabi'ah niki nggih sangat keras perlawanannya kepada Nabi. Kemudian punya saudara lain namanya Syaibah bin Rabi'ah. Dua-duanya meninggal pada saat perang Badar. Nabi menyebut satu-satu orang-orang kafir ini, wahai Abu Jahal, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Sekarang kalian sudah mendapatkan apa yang kalian janjikan kepada kalian. Kalian sudah meninggal, kalian dapat siksaan sekarang di alam kubur kalian. Wa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Dan kami ini orang Islam yang masih hidup ini juga mendapati apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kami, yaitu kemenangan dalam perang Badar. Terus Nabi niki sanjang kangge sinten? Kangge Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ya. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah nalika niku kondisine sampun meninggal, sampun dipun kubur kan. Tapi Nabi tesih sanjang kali tiang-tiang niki. Lajeng nalika punika para jamaah, Umar bin Khattab niki nalika pireng Nabi sanjang kados ngoten niku, Umar ngendika, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka yang sudah meninggal ini bisa mendengar? Bagaimana mungkin ya Rasulullah, mereka ini sudah dikubur, mereka ini sudah jadi mayit. Ingin apa kok jenengan tesik ngendikan kados ngaten niku? Bagaimana mungkin bisa mendengar mereka ya Rasulullah?" Apa kata apa Nabi jawabannya? Walladzi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu minhum walakinnahum la yadruna la yaqduruna ayujibu. Kata Nabi, demi Allah, mereka lebih bisa mendengar dibandingkan kalian yang ada di muka bumi ini. Mayat-mayat ini, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan teman-temannya tadi lebih bisa mendengar dari apa yang saya sampaikan dibandingkan dengan kalian, wahai para sahabat. Walakinnahum la yaqduruna ayujibu. Tapi mereka enggak bisa menjawab apa yang saya sampaikan. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, sehingga dohir dari hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dunia ini. Dalam? Nah, termasuk nanti ada yang mengatakan tadi 40 hari tadi. Tapi nanti kita lihat ya, apakah itu benar atau tidak. Terutama yang bisa berkunjung tadi. Nggih. Nah, jamaah dirahmati Allah, ini apa yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Ini kan tadi yang Nabi yang menyampaikan. Sekarang apakah apa yang Nabi sampaikan tadi ini berlaku khusus untuk Nabi atau berlaku untuk umum? Semua kaum muslimin bisa menyampaikan seperti itu. Ngapunten, misalipun sak menika ngapunten kan tesih wonten nggih, bakda tiyang niku dipun kubur, sampun napa tanah niku sampun diuruki, mangke kan napa namine nggih ditalkin namine kan. Napa namine ditalkin niku kan napa nggih diwarai ngaten kan. Carane jawab malaikat kalih nalika dugi ten alam kubur kan diwarai ini. Pak, mangke jenengan badhe dipun dugeni kalih malaikat. Nalika dipun tangleti Tuhanmu sinten jawaban Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini kan namanya talqin. Nah, ini kan dilakukan oleh orang biasa. Apakah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan bahwasanya mereka bisa mendengar, mereka jauh bisa mendengar dibandingkan kalian yang masih hidup, ini kekhususan Nabi atau memang semua orang bisa melakukan hal tersebut? Atas mayat itu bisa mendengar, ini khusus untuk orang
tertentu, yaitu Nabi SAW saja, atau semua orang bisa melakukan hal tersebut? Dalam hal ini nanti para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalaulah ini kekhususan Nabi, bagaimana dengan hadis yang pertama riwayat Imam Muslim tadi, yang Nabi mengabarkan sesungguhnya seorang hamba ketika sudah dikubur di alam kubur, kemudian yang mengantarkan mulai pulang ke rumah masing-masing, sungguh dia akan mendengar bunyi atau suara sandalnya. Nah, bagi yang berpendapat bahwa ini kekhususan untuk Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim ini hadisnya dhaif, hadisnya lemah, karena nanti ada perawi yang dikatakan sebagai perawi yang secara kekuatan hafalannya lemah, sehingga kalau ini hadis lemah, wabil khusus dalam bab masalah akidah tidak bisa dijadikan rujukan dalil, tidak bisa dijadikan suatu rujukan dalil. Nah, wa alam jamaah rahmati Allah, dari penjelasan ini memang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tapi kalau kita lihat dari dalil yang ada, kalaulah itu bisa mendengar, ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi menyampaikan ini bisa didengar gitu. Nah, wa alam. Dan ini juga yang disampaikan dari penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barok, ya. Beliau menyampaikan wal mayyitu likadzalika la ya'lam bi syai'in min ahwalihim li'annahu ghaibun anhum min na'imin aw adzabin. Bagi mayit tidak mengetahui keadaan keluarganya, karena dia tidak ada di tengah-tengah mereka. Mereka sibuk dengan azabnya atau dengan nikmat kuburnya. Nah, ini pendapat siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir. Walakin qad yutli Allahu ba'dal mauta ala ba'di ahwali ahlihi. Tapi kita juga tidak memungkiri kadang Allah Subhanahu wa taala itu juga berkehendak menampakkan untuk sebagian mayit bisa mengetahui anggota keluarganya. Kita nggak memungkiri itu, gitu nih. Karena sebagaimana yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi sampaikan, sangat mungkin sebagian orang itu Allah kehendaki bisa mengetahui kondisi keluarganya meskipun dia dalam kondisi sudah meninggal. Walakin duna tahdid, ini perlu kita garis bawahi. Walakin duna tahdid, tapi tanpa ada batasan waktu tertentu. Tapi ada tanpa batasan waktu tertentu. Misalnya tadi 40 hari tesik saged ningali keluarga, ngaten nggih. Niki mboten saged dipun pastikaken. Wa qad ja'at asarun la ya'tamidu 'alaiha bi annal amwat qad ya'rifuna asya'a min ahwali ahlihim. Ya. Disampaikan dan terdapat beberapa asar riwayat dari para ulama tentang hal ini yang belum bisa dijadikan dalil. Ya, maka dalam ini nanti menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Kalaulah ada dalil-dalil yang menyampaikan itu mayit bisa mendengar keluarga dan orang yang masih hidup, tentu ini butuh diteliti ulang tentang kesahihan dalil-dalil tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kan ini masalah khilafiyah, ya, masalah sesuatu yang ada beda pendapat di kalangan para ulama. Tentu wallahu alam yang lebih tepat pada dasarnya ketika seorang itu sudah ada di alam barzah, ya, di alam kubur, mereka sudah sibuk dengan kondisi masing-masing. Yang dapat nikmat surga, yang dapat nikmat kubur, dia akan menikmati nikmat kuburnya tadi. Dan bagian dari nikmat kubur itu Allah kehendaki di waktu-waktu tertentu dia bisa melihat anggota keluarganya yang masih hidup. Tapi bagi orang yang mendapatkan siksa kubur,
orang yang mendapatkan siksa kubur itu karena dia sudah sibuk dengan siksa kuburnya, nggak sempat dia itu sampai melihat kabar keluarganya, itu nggak sempat gitu. Karena dia sudah sibuk dalam kondisi dapat siksaan yang ada di alam barzakh tadi. Dan ini juga yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ya. Beliau ketika ditanya tentang apakah orang yang sudah meninggal itu bisa mengetahui kondisi keluarganya yang masih hidup, beliau mengatakan fa innani la'alam fi dzalika asaran sahihan ya'tamidu alaihi. Kata beliau mengatakan, saya tidak mendapati satu dalil atau asar yang sahih yang menjadi dasar tentang hal tersebut. Jadi asar atau perkataan para ulama yang menjelaskan tentang kepastian bahwasanya orang yang meninggal bisa melihat orang yang masih hidup, keluarga yang masih hidup, ini tidak ada satu asar yang sahih dari perkataan para ulama. Kemudian beliau memberikan nasihat, tentu karena ini sesuatu yang gaib, maka lebih baik ya kita bagi orang yang masih hidup ini menyibukkan diri menunaikan kewajiban-kewajiban si mayit yang mungkin belum tertunaikan. Mungkin ada nazar yang belum dilaksanakan, itu lebih afdal untuk kemudian kita tunaikan. Mungkin ada puasa nazar yang belum dia tunaikan, kita tunaikan. Atau mungkin pernah melakukan nazar berhaji, maka ada namanya badal haji ya. Ini yang mungkin lebih banyak manfaatnya untuk si mayit dibandingkan kita memperdebatkan orang ini bisa melihat keluarganya atau tidak.